Gini ceritanya, saya dari kecil orang tua udah cerai dari kecil. Wow, broken home. Berarti kita bahas broken home lagi. Yuk, kembali lagi bersama saya di Wafi Channel. Dan saya kembali lagi dengan konten podcast atas permintaan dari bintang tamu sebelah saya. Meskipun saya sendiri sebenarnya udah nggak mau untuk konten kayak gini dan request sebenarnya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah dukung channel ini sampai 148 subscriber. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang baru gabung, ya silahkan menonton. Kalau kalian suka silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike. Kalau kalian memang rasa channel ini pantas untuk kalian subscribe, silahkan subscribe. Kalau nggak, ya nggak usah gitu. Dan ini ada Mas Sedayu. Siap. Kalian pasti nggak tahu siapa dia. Emang biasanya saya podcast dengan orang-orang yang sedikit terkenal, kalau ini sedikit tenggelam ya. Terlalu gelap. Terlalu gelap. Fuckboy ya. Speedless. Toxic pun bebas men. Gak apa-apa. Jadi kegiatannya apa sekarang? Semenjak COVID saya udah berhenti sih dari kerja juga kuliah di Malang. Itu berhenti. Soalnya COVID, terus mikir keluarga juga di rumah. Bentar. Ya, Kerjanya part time. enggak, full time. Full time? Kontrak. Terus bagi waktunya gimana? Aku nyari kerjaan itu yang memang sesuai dengan jam kuliah. Jadi jam kuliah aku kan cuma pagi doang. Dari jam 6:30 itu sampai jam 10. Iya. Mungkin bisa molor sampai jam 1. Kerjaku itu cuma jam 3 sampai jam 11. Jam 3 sampai jam 11. Itu untuk shift yang hari Senin sampai Kamis. Kalau Weekend? kalau Minggu, weekend, Jumat, Sabtu, Minggu itu aku dapat pagi. Jam 10 sampai jam 8. Jam 8 ya. Ya. Berarti ini ya, udah dapat penghasilan ya dari situ. Udah dapat penghasilan, udah dapat tabungan, akhirnya aku berhenti. Ini mau bikin coffee shop di rumah. Coffee shop. Tapi belum jadi. Proses. Belum jadi. Oke. Ya siapa tahu di konten selanjutnya tempatnya di sana. Review. Ya. Berarti Mas Dayu untuk kuliahnya itu apa biaya sendiri atau bantuan dari saudara masuk? Udah kalau pendidikan ya Pak, kalau dari dari SD sampai SMA aku tetap dari orang tua. Terus dari kuliah itu aku udah beberapa kali jualan online. Beberapa barang dari Cina aku jual di sini murah. Dari harga yang di toko. Jadi aku biasanya grosir ya model. Bisa satuan sih nggak bisa dibilang grosir juga sih. Jadi kadang-kadang aku pengen jam gitu. Iya. Jam merek A ini di toko ini mahal, aku nggak bisa beli. Contoh jamnya apa? Yang biasanya kamu jual? Satu produk smartwatch atau? Ya, smartwatch kayak Mi Band dari Xiaomi, Mi Band. Mi Band 1. Jam digitalnya Iya. Xiaomi itu. Ini kan Mi Band. Sama kayak Wafi itu. Ini berapa biasanya? 25.000 satuannya di Cina. Ada barangnya? Nggak ada sekarang udah berhenti dari itu aku sih lama. Itu barang satuannya itu nggak ada dosnya, nggak ada apa-apanya. Cuma ngeprint sendiri aku. Packing sendiri. Oh gitu. Nggak ada garansinya. Aku terakhir sih waktu itu masih yang ori itu berapa ya? 300-400an. Aku jualnya cuma 150, 100.000. Kadang kalau teman sendiri 50. Sama anti airnya sama. Water resist. Okay. Fungsi semua. Apa itu juga fungsi semua. Iya. Sama. Aku jual-jual gitu. Akhirnya aku cuma minta uang kos sama uang SPP bulanan aja untuk kuliahnya. Untuk kuliah, tapi untuk biaya hidup itu udah sendiri. Iya, mabuk, ngerokok, semua udah. Terus aku juga masuk ke trader dulu. Pernah hancur. Uang belajarku 14 juta. Itu Uang dari los. job? Dari job awal, mencar-mencar kan, ya namanya
kita masih nyari Jati apa diri ya? bukan jati diri sih Pak. Ya bener sih jati diri, nyoba gitu kan. Intinya nyoba uang los. Aku tergiur sih sama si Alam Suryajana waktu itu. Iya. Ngomong merek Rek. Aku Nggak apa-apa, lihat video-videonya dia, Iya. entah dia itu Heeh. ada beneran atau memang aktor ya, aku nggak tahu, tapi Mm-mm. aku nyoba pelajari aja. Ikut grupnya dia di Telegram, uang losku cuma 14 juta. Real 14 juta. 14 juta. Dan kamu habiskan untuk hal yang nggak berguna. Enggak, uang belajar 14 juta itu habis di tradernya itu. Tradernya itu. Ngetret, los. Dan Tahun kedua baru naik, Pak. Sampai dapat kamera, dapat emas, beli apa, ganti motor. oke. Ganti Kalau motor uang sendiri. motor yang ini. Cash. Wow. Ya benar sih, saya juga gini dulu waktu sekolah kan cita-cita gini kan ya, cita-cita teman-teman pada pakai motor nih. Karena ini kan musim-musimnya goes kan. Iya. Saya dari SD, SMP, SMA itu goes. Jadi kan sekarang saya hampir 5 tahun saya pakai motor, terus orang-orang pada bingung goes gitu. Saya udah, ya Tuhan. Ya gimana? Muter terus Muter kan? 12 tahun loh. Ntar 12 apalagi tahun. pasti naik lagi. Gitu terus. Makanya kan kayak dunia itu kayak sebenarnya sih muter-muter ya, nggak jauh-jauh dari Contoh situ. aja, jangan goes. Akik udah mulai zamannya apa? Aling Darmo mungkin. Dari kerajaan sih. Kerajaan kan. Ada. Naik lagi berapa tahun yang lalu Iya, itu. sampai jutaan miliar. Iya, punya sepupu saya itu sampai ditawar 25 juta nggak dikasih. Iya, Gua nggak akiknya bayar. juga segitu. Nah, terus Kadang-kadang gini, hal yang kita sepelekan itu suatu saat mahal. sebenarnya yang mahal itu bukan apa. Kalau saya sih lebih kepada kalau barang mahal, cuma setelah itu kan langsung ton gitu. Iya. Tapi kalau kita mempunyai suatu kreativitas itu kan yang mahal. Seni ya. Iya, coba kayak kamu kan punya suatu keahlian di bidang A, B, C, D, dan E gitu. Dan saya tahu juga meskipun kadang orang menilai seseorang itu kan nggak dengan dua mata, pasti sebelah mata. Iya. Wah kamu itu gitu, wah kamu itu, saya juga sama gitu. Waktu kuliah, waktu ini ya, saya terkenal tuh kan di sekolah bukan saya orang baik loh. Iya kan? Bukan orang baik, maksudnya bukan orang pinter gitu kan. Iya. Kalau pinter kan mesti wah kamu tuh gini gitu. Waktu saya kuliah itu malah teman-teman saya nggak kuliah, yang pintar-pintar, saya kuliah. Tiba-tiba saya datang, waktu itu di kampus tuh minta surat kelakuan baik dari sekolah. Bukan SKCK sih, saya gitu. Akhirnya saya ke guru Rekomendasi BK. gitu lah. Kalau saya tuh nggak bermasalah, nggak Iya. pernah narkoba, nggak pernah apa, emang nggak pernah. Terus saya ke sana, tiba-tiba datang beberapa guru, saya ya dablek-dableknya saya, nakal-nakalnya saya kan tetap hormat sama Iya, guru. guru kan gitu. Nggak kayak Wafi saya. ngapain gitu kan? Gila. Kuliah gitu kan saya. Kuliah, wah kuliah kamu Wafi. Sampai situ Kayak sih. nggak percaya gitu. Nggak percaya itu loh. Padahal Sedayu juga sama sih ya. Sepelekan gitu kan. Iya, Jadi ya Sedayu ya saya rasa nggak mengalami apa yang saya alami lah gitu. Kalau saya Kalau saya lebih parah pasti. saya ngalaminnya parah banget gitu. Pertanyaan gini, Sedayu kan yang sekarang kan, berarti kan orang tua masih ada. Sebetulnya gini ceritanya. Saya dari kecil orang tua udah cerai dari kecil. Wow, broken home. Berarti kita bahas broken home lagi. Iya, sebetulnya bukan broken home yang seperti yang lain sih. Aku udah tahunya itu setelah ayah kandungku meninggal. Dari dulu sampai terakhir dia meninggal, aku manggilnya om ke orang tua saya. Lah, Yang dari kemana? dulu, Dari manggilnya kecil. om. Padahal itu ayah kamu. Ini gimana ceritanya bisa nggak tahu kalau itu ayah kamu gitu? Soalnya saya dari kecil kan memori anak kecil dari umur 1 sampai 2 itu kan nggak bisa nangkep apa-apa kan. Oke. Mungkin happiness aja kan. Suka apa kayak yang seneng-seneng aja bisa diingat gitu. Saya ini dari kecil lahir di Surabaya. Ada akta Surabaya. Bukan Sedayu Puji Nugroho. Tapi Adrian Pranata Nugraha. Makanya IG saya Adrian Pranata Nugraha setelah saya tahu nama asli saya. nama asli. Tapi kok sekarang Sedayu Puji Nugroho. Akta Lumajang. Saya diasuh sama nenek.
sama Waktu itu dari kakek. kecil emang nggak tahu dan ayah kamu itu emang sering ke rumah nenek atau kumpul? Enggak, aku sih keluh-keluh dari keluarga aja sih, sering anaknya Andreas. Tapi ya saya mikir, ini apa mirip sama aku kan, secara Emang fisik mirip? semua kan. Semua mirip? Pak Wafi pun juga tahu kan. Juga tahu. Oh, nggak enak Pak Wafi, Mas Wafi. Ente. Tahu kan pasti. Iya, tahu. Jadi ya saya sadar aja, saya tahu loh dia itu orang tua saya gitu aja. Nah, yang saya pertanyakan sih, kenapa mereka dulu cerai? Ya, Hmm. alasannya apa? Kedua, kenapa nggak ngomong-ngomong, Nggak cerita, nggak nggak terus terang cerita gitu kan? gitu. Padahal anggap aja anak SMA memang tingkat apa ya, emosinya memang nggak stabil Pak ya. Iya, emang Tapi labil. mungkin waktu itu aku udah bisa nangkep dan aku memang udah tahu tapi masih nggak yakin gitu aja. Kalau nggak dijelaskan langsung, akhirnya setelah meninggal keluarga yang jelasin, Setelah ayah meninggal. baru dijelaskan. Ya soalnya gini, saya juga ini ya tanpa sengaja waktu itu kan Sedayu sering di ini ya di Pasar Senggol di Lumajang kan ya Heeh. nongkrong. Terus waktu itu kan saya potong rambut nih, Nah itu ada ayah kamu, Hmm. ada ayah kamu. Iya. Lah emang sekilas saya lihat pada waktu itu kan ini sebenarnya saya tadi sosok nggak tahu mancing aja ya. Full body itu sama itu. dari body dari ya semuanya lah Semuanya. dan dia bilang tukang cukur itu bilang manggilnya apa ya Dayu apa gitu Bayu. Bayu biasanya, Bayu itu pasti tahu kamu itu siapa, kamu itu ayahnya, saya gitu pada waktu itu. Iya. Dia cuma diem saya cuma terdiam waktu itu dan Dayu kan pernah juga cerita sama saya kan. Iya. Terus kita pernah Waktu sharing hujan-hujan juga. Iya, itu. waktu hujan-hujan benar. Mau Los Carnival kalau nggak Los salah. Carnival benar. Dan menjadi pertanyaan ini adalah dalam posisi dia sebagai om, ini yang menjadi pertanyaan bagi saya pribadi ya. Waktu dia posisi jadi om sebenarnya saya bingung sih. Dia tuh apa sering sama kamu, apa gimana? Enggak sih, dari aku nenek itu meninggal SMP kelas 2 Pak. Ah, Ibu, aku manggil ibu ya, Iya. ibu aja ya. Ibu itu meninggal SMP kelas 2. Dari kecil ya sama ibu itu. Setelah ibu meninggal, dan ayah kamu tuh nggak pernah nyamperin, nggak iya pernah. nyamperin sih. Kadang-kadang hari raya doang pulang, kan kerjanya jauh, pindah-pindah. Oh gitu. Awal aku SD tuh kerjanya di Jember. Terus aku masuk kelas 5 ke kelas 6 Indramayu. Habis dari Indramayu Madiun. Jadi pindah-pindah ya? Iya, dia kerja di leasing. Oh. Habis dari Madiun ke Kalimantan, ke Tarakan. Pada waktu itu gini, Sedayu kan nggak punya kondisinya kan ibu meninggal. Ada atau gimana? Ada, yang saya herankan, kenapa sampai sekarang nggak nyari saya? Dayu tahu Aku nggak tahu siapa namanya, orangnya kayak apa. dan nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Keluhnya dia di mana aja nggak tahu, Pak. Maksudnya mungkin siapa kayak temannya almarhum kayak atau keluargaku kayak mungkin ada yang tahu, nggak ada yang ngasih tahu. Dan Dayu pernah nggak rindu sosok ibu? Enggak sih, soalnya aku rasa sih kasih sayang orang tua itu udah cukup sih dari keluarga yang ini. Setelah orang tua saya meninggal, yang ibu nenek meninggal, itu tante saya kan yang sekarang ngerawat saya sampai sekarang. Berarti gini ya, Dayu tuh nggak pernah ngerasain satu keluarga lengkap. Kandung, iya. Iya, kandung. Kalau lengkap, udah lengkap. Kalau kandung, enggak. Iya, maksud saya kan kandung. Iya. Kayak ayah, ibu atau papa mama yang benar-benar sedarah gitu. Iya. Pernah iri nggak sih Dayu? Iri enggak sih Pak. Enggak. Enggak, soalnya nenek ini udah kayak ibu sendiri, ya tante ini udah kayak ibu sendiri. Ya mereka nggak pernah kayak apa ya? Aku pengen apapun, Turutin. iya turutin. Maksudnya bukan hanya hal materi ya. Kayak aku sebenarnya nggak suka ini. Rumah mau aku giniin, iya diturutin, tapi kita pikirkan bareng-bareng Pak. Jadi ya bener-bener keluarga kan, nggak mungkin langsung diturutin. Iya. Apalagi kita udah dewasa gini ya. Aku mau ada rencana kayak gini, aku ada dana segini. Nanti kalau kurang tolong dibantu, kan pasti gitu kan Pak. Nah, itu enggak berarti kamu udah minta, udah dikasih gitu dan kamu Dikasih jalan lah intinya. dan kamu itu merasa bahwasanya itu emang
emang keluarga kamu emang kayak gitu ya. Iya, tapi saya nggak tahu keluarga yang normal kayak gimana. Enggak, saya cuma ngerasa ini udah normal, ini udah apa ya, porsi saya dari Tuhan ya kayak gini. Saya cuma mikir gitu aja. Pernah nggak sih kayak dari itu benci sama saya atau sama itu, timbul rasa marah atau rasa apa itu? Marah enggak, Pak. Cuma saya ini cuma pingin tahu dia ada di mana. Kalau mungkin dia udah nyaman sama keluarganya, saya cuma pingin bisa apa ya? Kalau orang Jawa tuh ngomong sungkem, pingin nyium kaki, pingin meluk, pingin salaman, cuma itu doang. Setelah itu saya nggak butuh apa-apa sih. Secara materi saya laki, bisa nyari sendiri. Wah. Saya laki, saya bisa nyari sendiri. Dan Kalau cewek mungkin banyak nangisnya ya, mikir ya. Kalau saya mikir sama tindakan pasti. banyak dramanya. Drama pasti. drakor nggak gini loh. Inilah ya, jadi saya tuh herannya gini, saya juga kemarin kan sama Disti sama Angel itu kan juga, yang Angelnya kan yang bahas tentang broken, tapi orang tuanya itu ada dan dia tahu bapaknya, sampai sempat marah bla 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 gitu kan. Kalau kamu kayak Santai. stay cool, kayak Iya, santai, kayak nggak ada apa-apa, kayak aku pengen kayak gitu nggak ada. Wow, Aneh ini sih, kalau saya mikir gini, Pak. kayak mati rasa loh kamu. Bukan mati rasa, Pak. Kalau yang penting kan saya senang, saya keinginan saya udah tercukupi gitu loh. Maksudnya aku nggak kurang, Pak. Manusia memang nggak ada kurangnya. Maksudnya pasti ada- kurang terus, nggak ada cukupnya. nggak ada cukupnya yang bener ya. Oh. Nggak ada cukupnya. Tapi saya ini kayak butuh apapun tinggal ngomong, dirundingkan. Kalau alasannya, contoh ya pasti pernah nggak diturutin kan. Iya pasti. Kalau alasannya masuk akal, ya saya nyadari, gitu aja sih. Nggak perlu dipaksa sih, kalau kepingin apa-apa gitu kan. Dia nggak pernah frustasi tentang hal itu. No. Kalau keluarga nggak No. pernah. Frustasi tentang keluarga nggak. Dia santai aja. Iya, gitu. santai aja.